Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah Injil Tuhan. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Saya pikir kita semua tahu apa itu bola. Apalagi yang suka sepak bola pasti tahu. Dan banyak alat permainan itu berupa bola. Bila bola itu kita bagi dua, tepat di tengahnya, persis melalui pusat bola itu, maka bola itu terbelah dua dan sama bentuknya. Bola itu saya samakan dengan kasih. Kasih itu bulat seperti bola. Terbagi dua menjadi dua bagian yang sama. Saya sebut satu bagian itu mengasihi, dan bagian yang lain itu dikasihi. Allah itu kasih. Dia bola yang bulat sempurna. Yesus yang datang untuk kita, Yesus Kristus yang disalibkan itu, Dia juga bola. Dan Roh Kudus itu juga bola. Bola itu bila dibagi dua, satu bagian mengasihi dan bagian lain dikasihi. Bola yang bulat itu Bapa, dan bola yang sebagian itu bisa disebut juga Putra, dan bagian lain Roh Kudus. Atau bisa juga bola itu Putra dan bagiannya adalah Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga bulat. Bagiannya
adalah Bapa, dan bagian yang lain Putra. Itu gambaran saya. Bila bola itu dipotong, saya sebut bagian satu itu mengasihi dan bagian lain dikasihi. Kita ini pasti punya pengalaman mengasihi. Kalau kita mengasihi, kita sebagian dari bola itu. Bila kita dikasihi, itu berarti juga orang yang mengasihi kita itu bagian dari bola itu. Kita dan Roh Kudus, bila Roh Kudus itu sepenuhnya menguasai kita, maka kita dan Roh Kudus itu membangun bola yang sama. Tetapi kadang-kadang kita itu mengasihi dengan tidak sempurna seperti Roh Kudus. Akibatnya timpang, dan kita belum sepenuhnya menjadi bola atau menjadi bagian dari bola itu. Kita mengasihi anak kita mengasihi suami kita menguasai istri kita mencintai sesama kita. Tetapi seringkali kita mencintai masih separuh, belum penuh. Ataupun kita kadang-kadang dikasihi oleh sesama kita, oleh istri, oleh suami, oleh anak kita, tetapi kita belum merasakannya secara sempurna. Kita dikasihi, itu juga timpang. Karena itu kita membuat tanda salib itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu mengutus putranya datang ke tengah-tengah kita supaya melalui Putra itu kita memperoleh tanda masuk. Itu dikatakan oleh Paulus itu. Tanda masuk untuk mencapai bola yang sempurna itu. Supaya kita merasai betapa besar dikasihi oleh Kristus itu. Dikasihi oleh Kristus. Karena kasih yang diberikannya itu kasih yang sempurna. Tapi kita seringkali menerima kasih Kristus itu belum dengan sempurna. Karena Kristus pernah berkata kepada kita, seorang murid tidak bisa segera menjadi seperti gurunya. Seorang murid, seorang hamba tidak akan dapat menjadi seorang tuan atau sebagai tuannya, seperti tuannya, karena belum sempurna. Kalau belajar dengan sepenuh hati, dia akan lulus. Tetapi belum. Itu pula Kristus bersama Bapanya itu, karena kasihnya kepada kita, mengutus Roh Kudus itu. Karena itu Roh Kudus itu adalah kasih Allah kepada kita. Karena itu kita sebut pemberiannya itu, kasihnya, kasih karunia. Karena dikaruniakan kepada kita. Kita belum mengerti. Karena itu kita mesti belajar. Roh Kudus, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, kamu belum mengerti. Karena itu baiklah kalau aku pergi supaya aku
bersama dengan Bapa mengutus Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang mengajarkan. Kita ini diajarkan oleh Roh Kudus. Karena kita belum sempurna mengerti kasih Allah itu. Kasih karunia Allah. Kasih kesetiaan Allah kepada kita. Apakah manusia itu? Itu ditanyakan oleh pemazmur, orang yang menuliskan pemazmur itu. Kitab kebijaksanaan itu juga mengatakan bahwa Kristus itu adalah pembawa kasih Allah itu kepada dunia yang nyata. Kita tidak pernah tahu akan kasih Allah yang nyata itu bila Kristus tidak datang ke dunia ini. Anaknya yang tunggal itu. Kitab kebijaksanaan itu mengatakan anaknya itu, kitab kebijaksanaan itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sangat hebat melukiskannya. Bagaimana putra itu mengatakan, aku ini sudah ada sejak sebelumnya diciptakan. Semuanya ini diciptakan, langit dan bumi dan segala isinya diciptakannya. Aku sudah ada sebelumnya itu. Itu Kristus yang kita sebut Yesus Kristus itu. Dia pembawa kasih Allah kepada kita. Para murid belum sempurna mengalaminya. Karena itu mereka itu butuh Roh Kudus. Dan kita semua ini butuh Roh Kudus supaya mengenal kasih Kristus itu. Kasih itu macam-macam. Karena itu Roh Kudus itu juga namanya macam-macam. Tadi disebutkan roh kebenaran, roh pengertian, roh penasehat, roh untuk mengenal Allah, roh penasehat, roh penghiburan, macam-macam. Kita sebut 7, tapi angka 7 itu bukan berarti hanya 7. Tapi berarti banyak hal. Apapun juga itu bisa menjadi kasih. Kasih itu bola yang sempurna. Belum bisa, tetapi akan menjadi bisa bila kita mempunyai atau semakin mengerti bagaimana kita itu dikasihi oleh Kristus. Bagaimana kita itu mendapatkan kasih karunia dari Kristus itu. Itu yang membuat lalu kita ini semakin hendaknya terbuka bagi Roh Kudus. Satukan rohmu itu dengan Roh Kudus. Satukan pemikiranmu, satukan hatimu dengan Roh Kudus itu, supaya mengenal kasih Allah itu kepada kita. Belum bisa sekarang, tetapi kita terus-menerus hendaknya belajar. Paulus mengatakan, permulaannya adalah merasakan apa artinya itu kesengsaraan, penderitaan. Karena penderitaan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Kita tahan uji menghadapi pandemi, perang, iklim ini. Kita diberi kepandaian untuk mengerti bahwa iklim ini berubah karena perbuatan tangan manusia, olah manusia ini. Sehingga terjadi pemanasan global, sampah yang bertumpuk-tumpuk itu, hutan yang dibabat sampai habis untuk keperluan minyak sawit, tambang batu bara, tambang minyak. Semuanya itu tidak disadari manusia menghasilkan polusi. Sekarang manusia lebih pandai ingin mempergunakan listrik.
Listrik itu diberikan Allah cuma-cuma, bisa dari matahari. Energi itu dirubah menjadi listrik supaya manusia mempergunakannya. Tapi sampai kapan matahari itu memberikan listrik? Sampai kapan matahari itu? Bumi ini juga menghasilkan panas. Uap panas itu juga bisa menjadi listrik. Di mana-mana teknologi itu, kita ini sudah punya pengertian. Kita diberikan pengertian oleh Allah. Lambat laun, dulu orang belum tahu apa itu bintang-bintang. Sekarang sudah tahu. Bahkan manusia itu mencari kapan terjadinya bumi ini. Sudah semakin lama semakin pandai. Evolusi. Manusia itu evolusi. Tetapi evolusi bukan hanya pemikiran atau hal-hal yang lahiriah, DNA, ya. Manusia itu tahu ini anak siapa. Anak dari gubernur Jawa Barat itu yang meninggal, jenazahnya diketemukan, ini anaknya. Karena diperiksa DNA-nya itu, ini dari ibu. Dari ibu, anak ini sesuai untuk menjadi anak itu. Karena anak itu mempunyai DNA separuh dari ayahnya, separuh dari ibunya. Itu tahu anak ini anak mereka berdua. Pemikiran manusia itu semakin hebat evolusinya. Tetapi juga manusia itu memerlukan evolusi dari hati dan budinya itu. Evolusi hati. Manusia itu bukan hanya lahiriah berbadan, tetapi juga punya roh, rohaniah. Dan rohaniah itu yang kita perlukan di dunia ini untuk berkembang, supaya semakin mengenal Roh Kudus yang diberikan Allah itu. Roh Kudus. Kudus itu artinya ikut dalam pelaksanaan karya Allah. Kamu sungguh-sungguh muridku bila kamu mengikuti apa yang kuperintahkan kepadamu. Laksanakan. Kebaruan dari Yesus itu tentang isi Taurat itu bukan karena isi Taurat itu diucapkan saja, tetapi Yesus membuktikannya dalam perbuatannya. Murid-muridnya itu harus merasakan apa yang dibuat Yesus itu. Dia itu buat itu untuk apa? Mengapa dia menyembuhkan orang? Untuk apa dia menyembuhkan orang itu? Untuk apa dia membangkitkan orang mati? Apa artinya itu? Mengapa dia mengatakan pada mulanya dengan perumpamaan? Perumpamaan itu tidak bisa menggambarkan tetapi membuat pengertian supaya kebenarannya dapat diambil. Tetapi kebenaran yang asli itu adalah tindakan Yesus. Yesus menjadi hukum Taurat pribadinya itu bukan karena tertulis di buku, tetapi karena apa yang dikatakannya itu diperbuatnya juga, dilakukan. Sehingga murid-muridnya itu harus mengerti apa yang dikerjakannya itu, karyanya itu. Dan kita pun juga akan mengenal diri kita sendiri bila kita juga mengerti karya yang kita buat. Apa yang aku lakukan ini? Apakah aku buat ini untuk diriku sendiri atau untuk Tuhan? Bila itu untuk Tuhan, itu benar-benar perbuatan kasih, mengasihi dan dikasihi. Itu karena itu mari kita semakin hari semakin mengenal kasih itu. Kasih itu ialah Allah yang Maha Esa itu yang mengasihi kita melalui Bapanya yang belum kita kenal sepenuhnya, melalui Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah kita, sehingga kita membuat Dia untuk melakukan segala sesuatunya, menderita sampai wafat di kayu salib, tetapi Dia bangkit. Untuk apa Dia melakukan semuanya itu? Untuk kita ini, supaya kita tidak gentar dan takut lagi, supaya kita ini
menumbuhkan benih kasih seperti Dia mengasihi kita, seperti kita dikasihi oleh Dia. Rasakan itu dalam hidupmu. Pengalaman itu berharga, karena pengalaman itu membuat kita dapat menghadapi masa depan. Kalau saya percaya bahwa Kristus menemani saya, mengapa saya harus takut untuk menderita? Kristus sendiri mengalami itu. Karena itu mari kita lambat laun semakin mengerti akan kasih Kristus itu melalui pemberitaan, melalui sabdanya, entah melalui siapa. Kadang-kadang bayi pun bisa menggambarkan kasih Allah itu. Dia tidak mengerti bayi itu, tetapi dia itu membuat hati kita ini lalu mengerti. Dia itu yang lemah, yang lahir itu tergantung dari diri kita untuk memperkembangkannya. Maka lalu kita tahu apa arti kasih itu. Kasih itu artinya berbuat sesuatu yang benar, yang baik, yang bijaksana untuk Allah. Semoga kita semakin lama semakin mengerti, karena semua sabda Yesus itu dan semua penanggapan, karena Yesus itu perbuatannya ditanggapi oleh para rasulnya, oleh para pengikutnya, dan kita pun zaman sekarang ini sesuai dengan keadaan kita sama teknologi yang sudah tinggi ini, kita memeriksa hati kita, apakah kita mempergunakan semua teknologi itu untuk kepentingan Tuhan atau untuk kesenangan diri sendiri. Amin. Kita siapkan doa umat, karena kredonya sudah ada dalam, nanti saya pergunakan misa agung yang keempat. Di dalamnya sudah berisi pengakuan iman. Kita lanjutkan dengan doa umat.